Oke, seperti yang kalian tunggu-tunggu nih, sekarang ini adalah breakdown Boruto 206 berdasarkan adaptasi chapternya itu. Yang mana kemarin sudah sedikit disinggung nih bahwasanya akan terbentuk tim 7 squad baru, ya ini dikarenakan karena Kawaki juga ikut terlibat. Dimana kita tahu 4 orang ini sudah sampai ke dalam dimensi aneh yang baru pertama kali mereka datangi itu, dan mereka mencapai ini menggunakan ruang waktu dari karma Kawaki serta Boruto. Dimana di dimensi inilah Naruto disegel oleh Jigen. Nah, tapi masalahnya adalah ada satu ancaman anggota Kara yang bertugas menjaga mangkuk hitam itu. Ya, dia adalah Boro. Nah, kisah ini nanti akan terjadi pertempuran melawan salah satu anggota inti Kara itu, di mana akan terjadi pembentukan tim 7 baru, di mana pemimpinnya adalah Uchiha Sarada. So relax, kita akan breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 206 berdasarkan adaptasi chapternya, kemungkinan 40-41. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, cerita ini dibuka dengan adegan dimana berada dalam rumah Uzumaki. Shikamaru yang baru saja ditinggal para genin itu bergumam, "Cih, sialan, mereka pikir mereka sudah cukup untuk menanganinya sendiri. Padahal kita bahkan tidak tahu ada berapa banyak musuh di sana." Nah, seharusnya nih kalau mengikuti alur chapternya itu, Shikamaru itu baru ingin tahu keberadaan Sasuke di sini, tetapi kemarin di animenya Shikamaru sudah mendapatkan info jika ia telah kembali tetapi dengan luka sangat berat. Nah, apa yang akan Shikamaru putuskan? Nah, dia pikir dan kesal, dia berkata seperti ini, "Tanpa ninjutsu ruang dan waktu milik Sasuke, kita tidak bisa menyelamatkan Naruto dan mereka. Sial, sebaiknya kau pulang saja dengan selamat, Boruto." Nah, lalu suasana itu akhirnya berpindah ke dalam dimensi lain itu, dimana diperlihatkan 4 orang ini sudah berada di sana dan sedikit kebingungan tentang lokasi itu. Tetapi seseorang berkata dan berteriak seperti ini, "Kau terlihat sesehat itu ya, Kawaki. Harusnya tempat ini hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Jadi bagaimana kau bisa kemari, Kawaki?" Lalu Kawaki meresponnya, "Berisik, akulah yang bertanya, di mana Tuan Hokage?" Nah, ada percakapan antara Boro dan Kawaki di sini yang terjadi nih. "Haha, sepertinya sifat burukmu itu masih belum berubah ya. Tidakkah kau berpikir itu menggangguku? Kawaki, sifat anehmu itu serasa cukup mengejutkan, bahkan kau tidak pernah mengibaskan ekor pada siapapun. Tidak peduli sekuat apapun mereka, kau sudah jadi terlalu dekat dengan orang ini ya." Nah, dia mengatakan sambil mengangkat mangkuk hitam tersebut, dan Boro akhirnya memberitahu mereka di mana Naruto berada. Nah, di sini nih Sarada yang berfirasat, jangan-jangan. Nah, dia memikirkan bahwa yang diangkat Boro itu adalah segel yang Naruto digulung di situ. Nah, Boro melanjutkan seperti ini, "Benar, Hokage ada di dalam sini, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja dia masih hidup." Nah, lalu tiba-tiba Boro melemparkan mangkuk itu ke hadapan mereka berempat dan dengan entengnya menyuruh Uzumaki Boruto untuk memeriksanya. Nah, di sana mereka itu berteriak-teriak di dekat mangkuk itu, bahkan Boro itu menjawabnya seperti ini, "Maaf ya, tapi hanya Jigen yang bisa melepaskan segelnya itu. Oh ya, aku hanya ingin memberitahumu, jangan berpikir untuk memaksa membuka dengan merusaknya, karena aku tidak bisa menjamin keamanan yang ada di dalamnya itu." Nah, begitu kata Boro. Lalu Kawaki tiba-tiba meletakkan tangan kanannya itu dan dia berkata, "Boruto, aku merasakan cakra Tuan Hokage. Dia benar ada di dalam sini dan dia masih hidup." Nah, Kawaki masih saja melanjutkan nih, "Pertama-tama kita harus mengurus musuh yang ada di depan kita ini." Dan tiba-tiba Boro malah menghilang. Nah, dia menghilang dan mereka itu merasa mereka sangat lengah, dan tetapi nih tidak untuk si tenang putra Orochimaru, dia tetap fokus mengawasi pergerakan Boro dibandingkan dengan teman-temannya Mitsuki di sini yang mengetahui di mana keberadaan Boro berada. Nah, Kawaki sempat-sempatnya mengatakan gini, "Kalian hati-hati, terlepas dari penampilannya itu, dia itu adalah licik." Dan lalu Mitsuki akhirnya bicara, "Kalian berhati-hatilah, aku merasakan dia akan menyerang." Dan tiba-tiba saja Mitsuki menyadari dia datang, dia di bawah kita. Nah, ledakan terjadi, namun mereka itu berhasil melompat berkat kegesitan dari putra Orochimaru itu. Nah, di sini sesaat setelah itu Sarada itu menggunakan saringannya dan dia juga berkata, "Sial, itu adalah cairan bersifat korosi, sebaiknya kita jangan sampai menyentuhnya." Lalu tiba-tiba Kawakinya sangat mengkhawatirkan Naruto itu. Ia langsung marah dan tiba-tiba karma di tangannya itu aktif dan boom, Kawaki menahan korosi itu dengan karma miliknya. Dan tidak hanya itu saja nih, Kawaki ini langsung terjun melompat dan ia langsung memegang mangkuk Hokage itu. Nah, di sini dia mengatakan seperti ini, "Syukurlah tidak tergores sama sekali." Sial, dia memanfaatkan Tuan Hokage sebagai umpan. Lalu tiba-tiba boom,
Kawaki berada dalam situasi gawat, cairan Boruto itu menyerangnya. Dan untung saja nih, kini giliran karma Boruto yang menyelamatkannya. Wah, ini memang perpaduan dua karma yang saling menjaga satu sama lain sih. Keren pokoknya. Nah kemudian lalu Boruto muncul di atas dan dia juga bergumam terkesan akan yang dilakukan oleh Boruto. Tadi itu karma milik Boruto. Sepertinya Delta sudah menceritakan kebenarannya. Setelah itu akhirnya Boruto berlari menghampiri Boro. Tetapi tiba-tiba Sarada menyadari Boro akan melakukan sesuatu karena ada yang aneh dengan segel di tangannya itu. Dan tiba-tiba saja, tunggu Boruto, jangan biarkan dirimu terpancing. Dan benar saja nih, Boruto tidak mendengarkan omongan Sarada. Langsung dia menggunakan Rasengan. Nah tubuh Boro memang terpental. Lalu dia mengatakan, jadi ini Rasengan ya, itu benar-benar teknik yang kuat. Sarada yang melihat itu dia malah syok dan mengatakan seperti ini, lukanya sudah hilang, ini benar-benar kecepatan regenerasi yang sangat hebat. Nah tiba-tiba aja nih, Kawaki yang melompat dengan karma itu dia mengatakan seperti ini pula, jangan lengah Boruto, ayo kita serang dia bersama-sama sekuat tenaga, yang bisa membuatnya beregenerasi untuk waktu yang lumayan lama. Tapi tiba-tiba Sarada melihat hal aneh lagi nih, Boro menggunakan teknik yang sama seperti itu tadi, namun setelah itu, boom, Kawaki meledakkan dan membesarkan serangan di tangannya itu, dan Boro yang menerima cakar besar dari Kawaki dilemparkan dan membuat kerjasama dengan Boruto. Lalu dia menggunakan Rasengan tapi nggak jadi. Boruto tiba-tiba itu malah jatuh ya. Ini membuat Sarada dan membuat Mitsuki yang tenang itu menjadi khawatir. Kawaki yang melihat itu juga bertanya-tanya, namun tiba-tiba tubuhnya juga tidak bisa bergerak sama sekali. Nah disinilah Boro akhirnya bangun lagi dan dia tertawa. Inilah yang kau dapat karena menyerang secara ceroboh, dasar bodoh. Lalu Kawaki menyadari ini adalah kabut hitam. Dia berpikir apa ini berasal dari ninjutsu milik Boro. Lalu tiba-tiba karena dia tidak bisa menyerap dengan karma, Kawaki lalu diserang oleh Boro dan membuatnya terpental. Nah oke, di sini masih ada dua anggota yang sedari tadi melihat mengawasi. Salah satunya adalah Sarada. Dia lalu menggunakan Sharingan itu dan Sarada menyadari jika kabut hitam itu kemungkinan kita tidak bisa mendekatinya tanpa melakukan sesuatu soal kabut itu sendiri. Dilihat dari semua itu, dia terus mengulangi posisi yang sama dan ini pasti dia menggunakan beberapa jutsu saja. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menahan dengan karma? Padahal mereka sudah bisa menahan semuanya, gumam Sarada. Lalu Boro akhirnya berbicara, Putra Hokage Boruto dan wadah dari Momoshiki Otsutsuki, senang bisa bertemu dengan kalian. Aku tidak pernah sesenang ini sejak kemunculan pertama Kawaki. Lalu Boruto yang bingung itu ia bergumam seperti ini, wadah dari Momoshiki. Sepertinya Boruto sedikit mikir nih. Boruto melanjutkan, terima kasih berkatmu, batas waktu yang hampir saja bisa menggagalkan rencana kita telah diangkat. Aku benar-benar bersyukur. Aku akan mengembalikanmu dan Kawaki dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Nah lalu tiba-tiba seseorang itu melompat dan mencoba mengacaukan omongan Boro. Ya dia adalah Mitsuki. Akhirnya orang kuat ini bertindak dengan teknik angin itu. Boro terdorong karena serangan Mitsuki. Nah disinilah Mitsuki yang menyadari jika kabut hitam ini kembali lagi. Awalnya Mitsuki menggunakan teknik angin itu adalah untuk menghilangkan awan hitam Boro dan supaya bisa menjaga jarak. Nah bahkan ada yang menarik nih, Boro mengatakan seperti ini, sepertinya tubuhmu sudah cukup termakan ya, jadi lepaskan selagi bisa, Mitsuki putra dari Orochimaru. Wah ini Boro mengetahui nih, pria jenis Orochimaru dan Mitsuki adalah keturunannya. Nah tetapi sebelum itu Mitsuki ini menggunakan salah satu teknik ular petirnya itu, dimana meski Boro menahannya dengan dinding, ular tersebut bisa menggigit salah satu bagian tubuh Boro. Dimana Mitsuki ini memang cerdas karena serangan petir tadi adalah pengalihan isu, serangan sebenarnya adalah ular besar itu. Tetapi tiba-tiba saja nih, Boro melompat dan Mitsuki terlempar dan dijatuhkan ke tanah. Jadi putra Orochimaru tadi sebenarnya menggunakan teknik ular berbisa ini ya. Dan tangan Boro yang terluka itu mencoba melakukan regenerasi ulang. Nah di sini nih, memang Mitsuki ini sangat bijak jika dibandingkan dengan Boruto atau bahkan Kawaki. Di saat dia sudah mencapai batasnya pun, Mitsuki memikirkan kedua rekan di belakangnya itu. Akan sangat buruk jika terlalu lama berada di area kabut hitam ini. Di saat seperti ini, setidaknya aku harus membawa Boruto dan Kawaki. Nah itulah pola pikir dari Mitsuki, mengagumkan pokoknya. Nah setelah itu, Boro itu mengancam mereka seperti ini. Aku hanya tertarik dengan dua wadah itu, tetapi kau akan kubunuh jika terus menggangguku Mitsuki. Dan tiba-tiba, boom, Chanaro. Si monster muda ini mengamuk dengan cara melemparkan batu besar yang entah ia dapat dari mana. Ya Sarada mencoba mengalihkan itu dengan melemparkan sebuah batu ke arah Boro serta Mitsuki. Tiba-tiba saja dia berteriak, Mitsuki, kau bawa Boruto, kita akan mundur sekarang. Dan ya, kita akhirnya melihat kerjasama para gen ini yang cukup menarik. Namun Boro juga masih tenang tuh. Menurutnya mereka kabur itu tidak masalah selama Hokage masih di tangan katanya. Nah lalu dalam persembunyian itu Kawaki bertanya seperti ini, kenapa kau melarikan diri? Apa kau mau meninggalkan Tuan Hokage? Nah Sarada yang cukup kesal mendengar itu dan menjawabnya seperti ini,
Bodoh, kita hanya akan dihabisi jika tetap di sana. Jangan salah paham Kawaki, aku juga sama denganmu ingin menyelamatkan Tuan Hokage, dan aku tidak berencana melarikan diri. Lalu Boruto bertanya, jadi bagaimana rencananya Sarada? Kau punya pilihan? Ya, pertama kita harus menganalisa jutsu miliknya dahulu, dan untuk melakukan itu kita harus berhenti menyerangnya sendiri-sendiri. Kalian ingatkan, prinsip dasar dari shinobi itu adalah kerjasama tim. Kita ini bertiga dari tim 7, ditambah dengan Kawaki, kita jadi 4. Dengan kerjasama di tim 7 baru ini, ayo kita mulai serangan baliknya dari sini. Nah, sebenarnya adaptasi chapter 40 ini cuma sampai di sini, tapi masih ada kemungkinan kalau dalam adegan-adegan battlenya ini biasanya mengadaptasi 2 chapter sekaligus. Jadi kita langsung akan berikan gambaran juga tentang chapter 41-nya. Oke, dalam adaptasi chapter 41 itu kisahnya dimulai dari sini. Saat kabut kegelapan yang ada padanya, jika kau menyentuhnya, perlahan-lahan kau akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita tak bisa mendekatinya sampai kita melakukan sesuatu pada kabutnya terlebih dahulu. Ditambah lagi, meskipun ada jarak, kita bisa merasakan efek dari kabutnya. Faktanya ini bertambah semakin buruk dan semakin buruk. Kemudian Sarada menambahkan, aku melihatnya merapal sebuah tanda. Sepertinya itu sejenis ninjutsu. Lalu Boruto menyaut, tapi karma tidak bisa menyerap kabut itu, Tsubasa. Meskipun asam dari jutsunya lava sebelumnya bukan menjadi masalah buatku dengan karma. Nah, disinilah Kawaki akhirnya memberitahu kebenaran karma sendiri tentang Boruto dari yang ia ketahui mengenai sudut pandangnya. Kau dengar Boruto, itu terjadi karena karma hanya dapat menyerap energi seperti cakra. Ia tidak bisa menyerap energi secara fisik. Aku tak tahu apakah serangan Boro adalah sebuah jurus atau bukan. Kabut gelap itu merupakan zat fisik. Aku bisa mengatakannya dengan menyentuhnya menggunakan karma, dan ini tak ada kesalahan. Lalu Boruto dengan polosnya berkata, aku masih tidak mengerti apa maksudmu. Nah, lalu mereka menjelaskannya lagi. Baiklah Boruto, contohnya karma dapat menyerap jurus air yang diciptakan dengan cakra, tetapi bukanlah jurus air yang menggunakan air secara fisik yang sudah ada sebelumnya di sungai atau bahkan di laut. Begitulah cara kerjanya. Dengan kata lain, energi bisa diserap tapi tidak dengan hal fisik. Jadi itulah batasan mengenai karma. Kau tidak akan bisa menggunakan karma untuk mengatasi kabut karena itu adalah benda fisik. Kita harus cari jalan keluar. Lalu kemudian tiba-tiba Mitsuki ini berkata nih, Sarada, untuk berjaga-jaga aku menjebak beberapa kabut hitam itu di dalam tubuh ularku, meskipun ini hanya sedikit. Lalu Kawaki merespon, apa kau serius? Bagaimana bisa kau melakukannya? Nah, ini Kawaki sepertinya sudah mulai tertarik dan memperhatikan Mitsuki nih. Ya, putra Orochimaru ini menjawabnya, aku ingin kau menemukan sifat aslinya Sarada. Kau harus bisa konsentrasikan semua fokusmu hingga matamu berperan seperti sebuah mikroskop. Saringanmu pasti bisa melakukannya dan aku percaya padamu. Dan ingat, aku hanya punya sedikit kabut dan mungkin kabutnya akan menyebar begitu menyentuh udara dan saat aku melepaskannya. Kita harus dapat melakukan sekali saja. Dan lalu Sarada meresponnya, ini terlalu banyak tekanan, tapi baiklah, ayo kita lakukan Mitsuki. Nah, di sini Mitsuki itu masih melanjutkan perkataannya seperti ini. Ingat Sarada, kau satu-satunya yang belum melakukan kontak dengannya. Berhati-hatilah agar tidak menghirup maupun menyentuhnya. Dan Sharingan, yaitu adalah Tomoe 3 Sarada dan membangkitkannya. Lalu Sarada itu fokus memperhatikan itu dan benar-benar saja nih, dia akhirnya tahu itu adalah virus. Semua rekannya kaget mendengarkan hal itu karena itu adalah virus yang digunakan oleh Boro. Nah, di sini Sarada itu akhirnya menjelaskan ke para rekan-rekannya itu, kau mungkin terpapar dan terinfeksi, jadi kau sakit dengan suatu penyakit. Ini tak heran karma tidak bisa menyerapnya. Lalu si Mitsuki yang jenius itu dia menyimpulkan seperti ini. Kupikir akan menjadi sesuatu seperti itu. Aku mengira ini berasal dari sebuah simptom atau gejala dan aku tidak yakin sebelumnya. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa perpindahan satu cakra adalah satu hal. Tapi aku tidak bisa berpikir jurus apapun untuk membuat sebuah virus menjadi nyata. Karena itulah pastinya dia menggunakan alat ninja medis, yaitu adalah persepsi dadakan dari Mitsuki. Nah, di sini Kawaki itu melanjutkan seperti ini. Lalu sekarang bagaimana? Jadi isi dari kabut itu diciptakan melalui alat ilmiah ninja. Tapi hal itu tidak merubah fakta bahwa kita tetap tidak bisa mendekatinya, kan? Nah, lalu Mitsuki akhirnya menenangkan mereka. Dia melanjutkan perkataannya, jangan khawatir, aku punya sebuah ide. Sejak kita tahu musuh kita menggunakan sebuah virus, tapi sebelum itu kita butuh pemimpin yang dapat membuat kita bersatu sebagai sebuah pasukan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Nah, faktanya jika Sarada tidak membuat panggilan untuk mundur, kita pasti sudah tewas. Dan siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada kita tadi. Kita semuanya harus mematuhi perintah komandan dalam keadaan darurat tanpa berdebat sama sekali. Dan keputusannya di tangan Kapten Sarada. Lalu Sarada dengan polos itu menjawab, aku? Kau serius Mitsuki? Nah, di sini Boruto yang berteriak itu sepertinya dia tidak terima nih. Kenapa harus Sarada yang jadi pemimpinnya? Dan Kawaki langsung meresponnya dengan sangat cepat. Dia mengatakan seperti ini,
karena sudah pasti kau tidak akan cocok Boruto. Nah, lalu Kawaki melanjutkannya lagi, aku sekarang sedang baik hati, terutama jika berkaitan dengan kesempatan kita untuk menang dan menyelamatkan Tuan Hokage. Nah, di sini Mitsuki itu akhirnya mengakhirinya, berarti sudah diputuskan. Kami dalam genggamanmu, Kapten Sarada. Sebelumnya memang ada kelompok yang sangat bagus, walaupun tidak sebagus milik Tuan Hokage. Sarada menjawabnya seperti itu, dan tentunya itu adalah tim 7 era lama milik ayahnya sendiri. Ini sepertinya pembangkitan semangat dari tim 7 era baru nih, dan yang menyatukannya adalah sebuah gagasan dan ide besar yang brilian dari Mitsuki putra Orochimaru. Dan tiba-tiba aja nih, boom, Sarada dengan coolnya itu berdiri di atas dan memandang hina Boro. Dia melanjutkan mengatakan seperti ini. Alat ninja medis yang menyebabkan virus yang kau gunakan, benarkan? Kami sudah mengetahui trikmu, Boro. Mari kita lihat apakah yang bisa kau lanjutkan kembali. Lalu Boro menjawabnya, oh, aku sangat tersanjung. Lalu kenapa? Apa yang akan kau lakukan dengannya? Dan tiba-tiba serangan kedua orang ini dimulai ketika Sarada menembakkan Katon. Nah, di sini Sarada bertempur sambil memprediksi dan menjaga jarak dengan Borokara. Namun beberapa saat setelah itu Sarada sudah dikelilingi sebuah virus oleh Boro, dan tiba-tiba aja nih, boom, Boro muncul dan menjatuhkan Uchiha Sarada. Di sini akhirnya Boro mengangkat Sarada ke atas dengan sangat sombong itu dan lantang mengatakan hal seperti ini. Tidak ada gunanya membuat sebuah tanda terlalu sulit bagimu. Selanjutnya kau akan kaku bahkan untuk dapat menggerakkan jarimu saja. Dan ini akan seperti yang dirasakan oleh ketiga rekanmu tadi. Tetapi tiba-tiba saja nih, Sarada itu malah tersenyum dan Katon Gokyakyo. Nah, kepala Boro itu diledakkan dengan teknik api andalan Uchiha itu, dan Shanaro, Boro itu terlempar dan para anggota lainnya yaitu Boro dan Kawaki itu muncul. Nah, di sini terjadi perpaduan Karma dan Boruto menggunakan Rasengannya yang ditopang oleh Kawaki, dan kita tahu nih, Boruto hancur karena rencana Mitsuki ini akhirnya berjalan dengan bagus dan berjalan dengan lancar. Tetapi satu hal, Mitsuki itu melupakan sesuatu nih, bahwa Boro ini bisa melakukan regenerasi. Dia bahkan hidup kembali dan lebih berhati-hati lagi kepada mereka. Nah, di sini Boro langsung menganalisis semuanya. Antibodinya bekerja. Aku bersumpah aku mendengarkan Boruto mengatakannya. Tapi ini tidak mungkin. Antibodi yang menetralisir virusnya hanya ada dalam darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Lalu Boro akhirnya tahu dan dia mengingat, ternyata si sialan Mitsuki yang membongkar semua ini. Dia tidak hanya memasukkan bisa ular padaku, tetapi dia juga mengambil darahku. Dasar putra Orochimaru. Benar, aku mengambil antibodi dari darahmu tadi. Aku mempelajarinya dan membagikan ke rekan steamku. Mungkin itu pengaruh dari keluargaku, jadi aku punya kebebasan dan mengumpulkan sesuatu di sekitarku. Dan ini sudah sifat alami dari keluargaku. Aku awalnya memang tidak tahu, tetapi jika itu menjadi virus, sebenarnya sebagai jurus lawan, aku menyadari tidak ada cara lain selain kau pusatnya. Jadi di sini kita tak akan memiliki antibodi untuk melawannya. Jadi sekarang kau bersiaplah. Dan tiba-tiba aja nih, Boro itu diserang oleh ketiga orang ini secara bersamaan. Namun tiba-tiba Boro mengecoh perhatian mereka karena Boro berubah arah dan mengincar mangkuk tersebut. Ini tentu mengacaukan pikiran dari Kawaki sendiri. Bahkan Boro sambil dia berlari itu mengatakan seperti ini. Kau pikir kalian sedang berhadapan dengan siapa? Kalian terlalu naif para generasi baru. Aku dapat memikirkan banyak cara untuk mengacaukan dan menghancurkan kelompokmu itu. Jadi sekarang ikutilah permainan dariku. Dan ceritanya itu berakhir di sini. Nah, adegan ini juga menjadi momen pembuka serta penutup pada nantinya, karena sebentar lagi pria bertopeng itu akan memulai aksinya jika cerita melawan Inner Kara ini sudah dikalahkan. Nah, mulai dari chapter 40-an ke atas, adaptasi ceritanya itu bakalan lebih kompleks lagi. So guys, gimana? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown terbaru adaptasi chapter 40 sampai 41. Nah, bisakah kalian menantikan jalan pertempurannya? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.